الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala pada kesempatan malam yang bahagia ini kembali Allah mudahkan kita semuanya untuk hadir dalam majelis ilmu yang semoga majelis yang kita adakan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa menjadi panduan kita dalam beramal sebagai bekal nantinya ketika menghadap kepada Allah pada hari kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu husna idza syi'ta sa'alaha. Allahumma amin. Tidak lupa salam hormat kita haturkan kepada manusia terbaik, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya hingga hari akhir nanti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan tema bahasan dari kitab Tadhkiratus Sami' karya dari Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimallahu taala, dan yang akan kita jadikan sebagai panduan adalah kitab Al-Mu'lim fi Adabi 'Alim wal Muta'allim yang disusun oleh Syekh Ali bin Hasan Ibn Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari rahimallahu taala. Dan kita malam hari ini akan mengambil tema ilmu ini akan diemban oleh orang-orang yang adil, yaitu mengacu pada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini diriwayatkan oleh para a'immah di dalam buku-buku mereka. Wa anhu, kata penulis, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau sebelumnya, ya kemarin kita janjikan ya makna dari doanya penduduk langit dan juga penduduk bumi. Ya kemarin kita sudah baca penjelasan penulis terkait dengan doanya para malaikat. Ya doanya para malaikat dan juga sayap yang diletakkan oleh mereka. Ada yang menjelaskan maksudnya adalah tawadhu kepada para penuntut ilmu. Ada yang menafsirkan maknanya adalah para malaikat turun dan ikut serta hadir di majelis pengajian. Ada yang menafsirkan maksudnya adalah mereka mengagungkan dan juga memuliakan para penuntut ilmu. Ada pula yang mengartikan maknanya adalah akan turut serta membantu ya para penuntut ilmu untuk bisa mencapai maksud dan juga tujuannya. Dan tujuan orang belajar adalah yang pertama ingin memahami ilmu itu sendiri, kemudian ingin tentunya masuk ke dalam surga. Yang apabila kita gabungkan makna-makna tadi sebenarnya tidak bertolak belakang, ya bahkan bisa dijadikan sebagai satu makna, bahwa makna dari malaikat meletakkan sayap sebagaimana disebutkan dalam hadis adalah para malaikat tawadhu, mengagungkan, memuliakan, mereka turut serta hadir dalam majelis pengajian, dan para malaikat akan membantu ya maksud dan juga tujuan serta keinginan para penuntut ilmu di dalam belajar. Ini semuanya menjelaskan tentang keutamaan orang yang hadir di dalam majelis ta'lim. Wa amma, kita lanjutkan, wa amma ilhamul haywanati bil istighfari lahum. Adapun makna
binatang yang Allah ciptakan atau semua binatang, adapun makna adanya binatang yang diberi ilham oleh Allah untuk memintakan ampun kepada para penuntut ilmu. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitanu fi jawfil ma. Sesungguhnya orang yang berilmu, sebutkan dalam hadis, akan dimintakan ampun kepadanya setiap makhluk yang ada di langit dan juga setiap makhluk yang ada di bumi, sampai ikan yang berada di dasar lautan. Maka maknanya apa? Maknanya di sini faqila li'anna khuliqat li masalihi al-ibad wa manafi'ihim. Ada yang menjelaskan begini, kata beliau, dikarenakan binatang yang Allah ciptakan, maka terciptanya mereka untuk kemaslahatan umat manusia. Ya, diciptakannya binatang ternak sebagaimana yang kita ketahui bersama untuk kemaslahatan kita. Adanya bahkan semua ikan yang ada di lautan untuk kemaslahatan ya alam semesta ini, untuk umat manusia. Li'anna khuliqat limasalihi al-ibad. Jadi terciptanya makhluk yang bisa dikonsumsi, bahkan yang tidak bisa dikonsumsi pun dari binatang buas. Maka ini semuanya adalah untuk kemaslahatan, untuk kemanfaatan bagi para hamba. Wal ulama'u humul ladzina yubayyinuna ma yahillu minha wa ma yahrum. Dan para ulama lah yang akan menjelaskan kepada umat manusia, kepada manusia, ya tentang mana yang halal, mana yang haram. Jadi para ulama, mereka lah yang akan menjelaskan tentang hukum binatang ini boleh atau tidak, halal atau tidak, sebagaimana adabnya kepada mereka. Ya, kalau menyembelih bagaimana, kalau membunuh bagaimana, kalau sekiranya ada yang boleh dikonsumsi maka bagaimana caranya, kalau yang enggak boleh dikonsumsi berarti apabila kita ingin mengeksekusi bagaimana, dan seterusnya. Ya, ini yang menjelaskan adalah para ulama. Wa yusuna bil ihsani ilaiha. Sebagaimana para ulama memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada umat untuk senantiasa berbuat baik kepada binatang. Ya, baik yang boleh untuk dikonsumsi ataupun yang tidak boleh untuk dikonsumsi. Contoh kayak seperti kita dianjurkan atau dibolehkan untuk membunuh tikus, ya, untuk membunuh tikus. Akan tapi bolehnya kita membunuh tikus bukan maknanya kita itu boleh untuk menyiksa ketika kita mendapatkannya. Tetap ya agama kita memerintahkan wa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Apabila kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang paling baik. Jadi ini wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang akan meneruskan wasiat ini kepada umat adalah para ulama, para penuntut ilmu, orang-orang yang memahami hukum. Jadi enggak boleh memutilasi, enggak boleh ketika kita bunuh tikus kita siksa dulu. Umpamanya kita mainkan dulu, ya dipotong dipotong ekornya dulu, umpamanya baru setelah itu kakinya, kemudian baru setelah itu dieksekusi. Itu enggak boleh, haram dalam agama kita. Sekalipun secara hukum kita boleh untuk membunuh, bahkan diperintahkan. Ada beberapa hewan yang kita itu diperintahkan untuk membunuhnya kalau mendapatkan, kayak seperti ular, kayak seperti tikus, anjing yang berwarna hitam polos, ya, burung gagak, ya, itu dianjurkan untuk dibunuh kalau kita mendapatkannya dan mudah untuk melakukannya. Namun tetap cara membunuhnya menggunakan kaidah tadi, yaitu kita bunuh dengan cara yang paling baik. Bunuh dengan cara yang paling baik. Bagaimana? Kata para ulama maksudnya adalah ya, membunuh dengan cara yang paling baik adalah bagaimana binatang tersebut bisa secepat mungkin mati. Jadi kalau pakai senapan bisa langsung mati, itu yang paling baik. Ya kalau dipotong, umpamanya disembelih, itu yang paling cepat membuat binatang tadi mati, maka itu yang paling baik. Seperti itu. Ya, seperti itu. Ini
Contoh saja ya. Nabi SAW juga pernah marah ketika ada seorang sahabat ya, dia punya seekor onta, akan tapi ontanya sering dipekerjakan ya, artinya dipakai untuk bekerja di ladang, untuk angkut ini dan itu, tapi nggak pernah dikasih haknya. Makanannya kurang mungkin dan seterusnya. Ini onta diberi kuasa oleh Allah untuk mengadu kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW marah besar. Siapa yang punya onta ini? Ya, siapa yang punya onta ini? Artinya ini beberapa contoh ya. Bagaimana Allah ciptakan makhluk berupa binatang baik yang ternak atau yang lainnya ya, itu untuk kemaslahatan makhluk, untuk kemaslahatan manusia. Dan yang menjelaskan ini halal, ini haram, ini boleh, ini enggak boleh. Yang halal berarti ada manfaatnya, yang haram dilarang berarti ada madaratnya. Lalu memberikan wasiat bagaimana cara mengeksekusinya, bagaimana berburu yang menjadikan hasil buruannya itu halal, itu adalah para ulama. Ya, adalah para ulama. Sampai kayak ikan ya, ikan kita pelihara ikan di akuarium ya. Maka di situ ada adabnya. Boleh kita melihara ikan di akuarium, tapi perhatikan, dikasih makan, kemudian dibersihkan. Ya, akuariumnya jangan biarkan sampai hitam. Ya, kotor sekali nggak pernah dibersihkan. Ini zalim berarti. Ini zalim. Kayak seperti pelihara burung. Boleh pelihara burung, akan tapi kasih makan ya. Yang itu adalah makanannya, bukan makanannya kita. Bukan makanannya kita. Kita melihara burung, tapi yang kita kasihkan adalah sisa makanan kita. Ya, ada sisa ayam kita kasihkan, ada sisa daging kita kasihkan. Ya, ini bukan makanannya. Ya, kita kasih makanan burung tersebut. Yang tentunya bagi yang paham tentang perburungan, ya paham satu jenis burung dengan yang lainnya beda-beda makanannya. Ini yang menjelaskan tentang hukum ini dan itu adalah para ulama. Sebagaimana para ulama pula yang wa nafi dharari anha. Wa nafi dharari anha, yang menafikan hal-hal yang berbahaya darinya. Artinya para ulama yang akan menjelaskan ini kayak seperti tadi. Ini tikus kalau mau dibunuh maka bunuhlah dengan cara yang paling baik, nggak boleh dimutilasi. Dan Nabi SAW melarang ya untuk membakar sarang semut contohnya. Nabi SAW juga pernah ya mengingatkan kepada sahabat yang mengambil telur burung. Ya, ini ada sarang burung, kemudian telurnya diambil sama salah seorang sahabat. Maka Nabi SAW mengingatkan untuk dikembalikan ya, karena induknya pasti akan kehilangan. Ya seperti itu. Ini berarti para ulama yang akan menjelaskan tentang hal-hal yang bisa menjadikan binatang ini menjadi terkena mara bahaya dan seterusnya. Oleh karena itulah binatang yang ada di bumi ini memintakan ampun kepada para ulama, kepada orang-orang yang berilmu, karena mereka yang akan menjelaskan kepada umat tentang bahayanya mengonsumsi binatang ini, atau ini yang boleh untuk dimakan, kayak seperti hadis yang menjelaskan bahwa al-ma'u tahurun ma'uhu al-hilu maitatuhu. Ketika Nabi SAW ditanya tentang hukum air laut, Nabi SAW pernah ditanya tentang hukum air laut. Maka kata Nabi SAW, ya hukum air laut itu suci dan juga mensucikan. Berarti boleh untuk wudu, boleh untuk mandi janabah. Ini hukum air laut. Lalu beliau menjelaskan tambahannya al-hillu maitatuhu, dan bangkai yang ada di air laut itu hukumnya apa? Halal. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama setiap binatang laut semuanya itu halal untuk dikonsumsi. Kalau bangkainya saja itu halal, bagaimana yang tentunya masih segar, ya tentunya itu jauh lebih halal.
Namun dengan demikian bukan artinya nanti kalau ditemukan ada binatang laut yang membahayakan tubuh manusia, itu boleh dimakan, tidak. Tetap kaidahnya binatang laut itu semuanya halal. Tapi kalau nanti ditemukan ada binatang laut kalau dikonsumsi membahayakan tubuh manusia, itu menjadi haram juga. Ini kan masalah yang sebenarnya pelik ya. Sampai saya memberikan komentar seperti ini. Syekh Ali. Waqad allafa khairu wahidin minal ulama. Dan tidak sedikit kalangan para ulama yang menulis kutuban mustaqillatan fi hadzal mabhasid daqiq. Ya, tidak sedikit di kalangan para ulama yang mereka menulis buku-buku khusus. Ya, buku-buku khusus yang berkaitan dengan tema ini, yaitu tentang masalah hukum binatang. Ini boleh atau tidak boleh, ya. Ini halal atau tidak halal. Ini membahayakan atau tidak membahayakan. Bahkan sampai ada ulasan kenapa kita itu dilarang untuk memakan binatang buas. Oh, ternyata di balik larangan itu ada salah satu hikmah, orang kalau mengkonsumsi binatang buas maka akan terbawa tabiatnya binatang tersebut. Ya. Jadi tabiat binatang buas itu akan memberikan pengaruh kepada kejiwaannya. Turut menjadi buas juga, kayak gitu ya. Turut menjadi buas juga. Bisa jadi nanti kanibal juga, memakan sesama gitu. Yang mana kata beliau fi hadzal mabhasid daqiq. Artinya tema ini adalah tema yang sangat pelik, ya, tema yang sangat pelik. Ya, kenapa ini boleh, kenapa ini enggak boleh? Ya. Kemudian bagaimana ketika terjadi persilangan antara binatang yang boleh dengan binatang yang boleh dengan binatang yang enggak boleh. Momennya ada persilangan, ini orang iseng aja. Momennya ada persilangan antara anjing dengan kambing umpamanya. Jadi jenis kambing herder yang besar itu dikawinkan dengan kambing. Lahirlah anaknya namanya apa? Aka umpamanya ya. Namanya Aka kayak gitu. Anak kambing dengan anjing kayak gitu ya. Dinamakan Aka. Nah, ini hukumnya apa? Persilangan antara anjing dengan kambing. Nah, ini para ulama menjelaskan tentang masalah ini secara detail, ya. Minha kata beliau, Kitabul Imadi al-Aqfahsi, gitu ya. Saya baca pelan coba. Di antaranya adalah sebuah buku yang ditulis lil ibadi, seorang ulama namanya Imad al-Aqfahsi, ya. Enggak tahu ini nisbahnya ke negeri mana. Al-Aqfahsiyu, ya. Bi'unwani, dengan judul, ada sebuah buku kata beliau ini syarat dengan penjelasan tentang masalah tema ini, tentang masalah binatang, mana yang boleh, mana yang enggak boleh, hikmah di baliknya. Judulnya adalah Tibyanu fima yahillu wa yahrumu minal haywan. Penjelasan yang detail dari binatang yang halal dan yang haram. Ini kayaknya layak untuk jadi apa? Jadi referensi kita. Wa huwa madmu'un sa'irun. Kata Syekh Ali, ya, buku ini sudah dicetak dan tersebar di toko-toko buku. Ini versi bahasa Arab tentunya ya. Ini versi bahasa Arab. Hadirin yang rahmat ta'ala, ini salah satu penjelasan yang luar biasa dari beliau ketika menukil ucapan ulama, kenapa kok bisa ikan di lautan itu mendoakan, ya, panjenengan semuanya yang ikut pengajian seperti malam hari ini, yang mempelajari ilmu agama, mempelajari syariat Allah, mempelajari tentang hukum halal dan haram, padahal kita nggak pernah mengenal mereka, ya, nggak pernah mengenal mereka. Berarti kalau ikan di lautan saja itu yang jumlahnya berapa, banyak atau sedikit? Oh, tentunya banyak sekali, kita nggak bisa menghitungnya, ya. Sudah nggak usah jauh-jauh, ikan yang ada di sungai saja, banyak atau tidak? Dari mulai ikan yang paling kecil sampai ikan yang paling besar yang hidup di
sungai. Itu akan mendoakan orang-orang yang belajar ilmu agama. Kenapa? Sedikit ya kita beri contoh. Ketika para ulama menjelaskan, ustadz, kiai, ya mubaligh, ya santri menjelaskan kepada masyarakat, kultum ringkas bulan Ramadan umpamanya tentang larangan buang sampah sembarangan. Larangan buang sampah sembarangan. Salah satunya adalah jangan buang sampah di sungai. Sudah. Ketika masyarakat, ketika kaum muslimin sadar akan tentang hal ini, mereka enggak jadi buang sampah di sungai. Maka yang paling banyak paling banyak merasakan manfaat dari nasihat ini siapa? Ikan yang ada di sungai. Ikan yang ada di sungai. Karena mereka ya habitatnya enggak tercemari dengan sampahnya panjenengan. Ya, sampah dapur, sampah limbah apa kayak gitu, ketika dibuang ke sungai apa yang terjadi? Ya, ikan yang ada di sungai mungkin ada lelenya, ada udangnya, ada apa lagi? Ada ikan cananya. Ya, itu bisa mabok. Ya, bisa mabok. Itu sedikit ya, sedikit tentang gambaran bagaimana mereka itu berterima kasih kepada orang-orang yang memiliki ilmu ya, karena menjelaskan kepada umat tentang hukum ini, sehingga mereka berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah mereka. Kalau kita mau bayangkan ini saja fadilah tentang belajar ilmu agama, itu sudah mendorong kita untuk lebih semangat lagi belajar ilmu agama. Taib. Ini makna dari binatang yang mendoakan orang-orang yang belajar ilmu agama. Sekarang kita lanjut di hadis yang tadi kita singgung pertama kali di tema bahasan kita. Wa anhu, kata penulis, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu ini artinya ilmu agama. Ilmu ini akan selalu dibawa pada setiap generasinya oleh orang-orang yang adil. Ilmu agama ini akan selalu dibawa pada setiap generasinya oleh orang-orang yang adil. Yang akan, yang pertama, yanfuna anhu tahrifal ghalin. Yang mana mereka akan menjaga ilmu agama ini dari orang-orang yang melampaui batas. Dari orang-orang yang melampaui batas. Artinya orang-orang yang dalam beragama mereka itu ekstrim. Golongan ekstremis. Melampaui batas. Ya, seperti kalau zaman kita kayak pemahaman takfiri. Ya, mengkafirkan kaum muslimin yang tidak sepemahaman dengan mereka. Ini yang akan menjelaskan adalah ini, para ulama. Kata Nabi SAW, ilmu ini akan senantiasa dibawa pada setiap generasinya dari masa ke masa orang-orang yang adil. Ya, orang-orang yang adil, uduluhu, orang yang adil. Makanya salah satu fadilah dan salah satu motivasi kita belajar atau umpamanya kita motivasi anak-anak kita untuk belajar adalah setidaknya mereka itu menjadi apa? Khalifah ini. Menjadi khalifah ini. Generasi yang akan masuk di dalam hadis ini. Membawa ilmu untuk tugas yang mulia ini. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka akan menjaga dari orang-orang yang melampaui batas. Ini yang pertama. Yang kedua, wantihal al-mubtilin. Ya, para pendusta. Contoh kayak di zaman kita para pendusta yang jualan agama. Jualan agama. Mereka dusta, betul-betul dusta. Cerita, khurafat, ngarang ini, ngarang itu untuk melariskan ya dagangan mereka. Di balik itu mungkin ada uang yang diinginkan, ada kedudukan, ya jabatan sosial yang diinginkan dan seterusnya. Berdusta atas nama agama. Ya. Kemudian
Yang ketiga, wa ta'wilal jahilin. Mereka juga akan menjaga dari penafsiran keliru dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Itu tugas mulia para ulama. Ya, tugas mulia para ulama. Yang pertama, dari orang-orang yang melampaui batas akan menjelaskan tentang kekeliruan mereka. Ya, dari para pendusta dan dari penafsiran keliru dari orang-orang yang bodoh. Jadi untuk yang jenis ketiga ini, contoh kalau di zaman kita adalah orang-orang yang niatannya baik, ingin memuliakan agama Islam, ingin berdakwah, ingin apa lagi, mengembalikan kejayaan Islam, ya, ingin menjadikan orang baik dan seterusnya. Tapi dia keliru dalam menafsirkan agama, menafsirkan ayat, ya. Mereka keliru dalam menafsirkan hadis Nabi, maksudnya tidak seperti yang dipraktekkan, seperti itu. Dan ini akan selalu ada pada setiap masa. Baik. Di dalam hadis ini setidaknya kalau ada waktu kita coba sempurnakan, ada 4 poin yang ingin kita angkat, ya. Kalau nggak ada nanti ya, kalau waktunya sudah selesai kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Ada 4 poin mengacu kepada hadis ini yang akan kita angkat, ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan kontinuitas ilmu pada setiap generasi. Ya, yang pertama, kontinuitas ilmu pada setiap generasi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu." Ilmu ini akan selalu dibawa pada setiap generasinya. Berarti ini menunjukkan bahwa ilmu agama ini akan selalu ada pada setiap generasinya. Akan selalu ada orang-orang yang membawa ilmu yang benar. Dan kita tahu bahwa Islam itu bukan agama yang lahir dari ruang yang kosong. Tapi Islam adalah agama yang diturunkan oleh Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini. Oleh karena itu, kita perhatikan agama kita adalah agama yang penuh dan syarat dengan ilmu. Ajarannya dari A sampai Z semuanya syarat dengan ilmu. Bahkan ayat pertama yang Allah turunkan berkenaan dengan ilmu, Iqra. Berkaitan dengan masalah metode untuk bisa memahami, menguasai ilmu. Iqra, ya, bacalah. Ini agama kita. Syarat dengan ilmu, penuh dengan ilmu. Ya. Dan ilmu agama itu memiliki mata rantai. Ya, ilmu agama itu memiliki mata rantai yang menjaga ilmu tersebut, di mana Allah pilih mereka dari kalangan para ulama. Jadi agama atau ilmu agama itu memiliki mata rantai yang menjaga keberadaan ilmu itu sendiri, yang mana mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dipilih oleh Allah Tabaraka wa taala. Siapa mereka? Uduluhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah para ulama yang adil, amanah dan terpercaya. Udul, adil. Ya. Adil itu mengandung sifat di situ adalah amanah dan juga terpercaya. Mereka bukan hanya memahami teks ya agama, akan tetapi mereka juga menjaga kemurnian agama. Bukan hanya sekedar memahami ayat ini, hadis ini, tafsirnya, maksudnya, ya, bukan hanya sekedar itu, akan tapi mereka juga akan menjaga kemurnian agama Islam dari penyimpangan dan juga penyelewengan. Jadi ilmu kita atau ilmu agama ini ya memiliki mata rantai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada para ulama kita yang diistilahkan dalam agama kita dengan sanad mata rantai.
yang diwariskan dari generasi ke generasi setelahnya. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun dhahirin 'alal haqq, akan senantiasa golongan dari umatku yang mereka selalu berada di atas kebenaran. Ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap generasi, setiap masa akan selalu ada orang-orang yang mereka itu tetap konsisten berpegang teguh dengan prinsip agama yang benar. Ya, dhahirin 'alal haqq. Di mana disebutkan dalam hadis tersebut yang mereka tidak akan terpengaruh dengan orang-orang yang memusuhinya, menyudutkannya, memberikan julukan-julukan yang tidak enak didengar. Mereka tidak akan terpengaruh sampai datangnya hari kiamat. Ini agama kita, ilmunya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita punya sanad, yang mana sanad inilah yang akan menjadi warisan turun-temurun. Kata Imam Mubarak, beliau mengatakan, innal isnada minad din. Ya, bunga rampai ilmu dari satu generasi ke generasi berikutnya ini termasuk bagian daripada agama. Umpamanya kayak gini, yang sering sekarang banyak kita dengar ya di medsos adalah ilmu ente sampai nggak sanadnya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanad itu maksudnya apa? Mata rantai. Umpamanya fulan belajar kepada fulan, kemudian gurunya ini belajar kepada fulan, gurunya belajar kepada fulan. Ini sanad, sampai nanti sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imamul Mubarak, sanad ini termasuk dari agama, bagian daripada agama. Kenapa? Walaulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad tadi, kata beliau, niscaya orang akan berbicara sesuka hatinya berkenaan dengan agama. Dia akan ngarang, dia akan cerita, dia akan membawakan sebuah hadis yang palsu, dia akan seenaknya ngarang sebuah hukum. Ini kalau tidak ada sanad. Tapi dengan adanya sanad bisa dikoreksi. Ini gurunya ente ini benar enggak orang yang adil, orang yang amanah dalam membawa ilmu, orang yang bisa dipercaya di dalam meriwayatkan hadis. Ini kira-kira guru ente ini gimana? Itu namanya sanad, bisa dikoreksi. Karena mereka sudah meninggal dunia. Orang kalau sudah meninggal dunia bisa kita lihat baik buruknya, ya atau tidak? Adapun ketika masih hidup masih belum aman. Mungkin sekarang baik, nanti di akhir hidupnya bisa jadi menyimpang. Tapi orang kalau sudah meninggal dunia bisa dikoreksi atau bisa dipastikan ini orang baik, ini orang enggak baik. Kalau baik sisinya di mana, kalau buruk sisinya di mana. Ini sanad penting sekali. Yang ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita dalam belajar ya, dengan adanya sanad seperti ini memberikan pelajaran untuk selektif di dalam memilih guru. Kira-kira gurunya ini bisa dipercaya atau tidak? Dia amanah atau tidak dalam menyampaikan ilmu? Sebagian ulama salaf mengatakan inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu yang kita ambil, yang kita catat, yang kita dengar, yang kita simak, ini adalah bagian daripada agama. Inna hadzal ilma dinun. Ya, ilmu ini adalah agama. Artinya ilmu yang kita ambil dari seorang guru ini akan membentuk pola kita dalam beragama. Makanya kata ulama salaf memberikan nasihat, fanduru aman ta'khudhu dinakum. Maka coba seleksilah, perhatikan kepada siapa kalian belajar. Karena akan memberikan pengaruh. Kalau guru kita ya hobinya mencela orang, maka akan membentuk ya pola di dalam diri kita untuk mudah menyerang orang, menyalahkan orang, menjustis orang. Tapi kalau guru kita sosok yang tawadhu, ya, sarhu sadr, pribadi yang toleran di dalam
menghadapi perbedaan pendapat, maka muridnya akan ikut seperti itu. Ketika gurunya adalah orang yang ahli ibadah, memperhatikan sekali dengan amalan-amalan sunnah, maka dia akan terbentuk. Tapi sebaliknya ketika gurunya adalah suka dengan amalan-amalan yang tidak ada tuntunan, maka dia pun akan terbawa. Ini sanad. Ini sanad penting sekali. Ya, penting sekali, dan ini janji Allah Subhanahu wa taala, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, yang wajib untuk kita syukuri. Bagaimanapun kondisi umat. Bagaimanapun kondisi umat. Entah itu kemaksiatannya, kemungkarannya, kerusakannya di akhlaknya, di moralnya dan seterusnya, bagaimanapun kondisi umat, agama ini akan selalu ada dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara para ulama rabbani. Para ulama rabbani, dan tentunya adalah para penuntut ilmu. Karena sebelum menjadi seorang ulama, dia melalui tahapan belajar. Berarti ini luar biasa. Dengan kita ngaji seperti ini Bapak Ibu, ini menjaga eksistensi manusia sebetulnya. Orang-orang yang mungkin ada di dunia saat ini nggak peduli sekali dengan agama. Bahkan mereka bilang agama ini racun. Orang-orang apa? Orang-orang komunis. Orang-orang ateis bilang agama ini membatasi ruang gerak apa? Ruang gerak manusia untuk berkarya seluas-luasnya. Mungkin mereka bisa berkata seperti itu, tapi yang menjaga, yang menjadikan bumi ini tetap ada adalah orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu, mempelajari syariat Allah, yang mempelajari halal dan juga haram. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap optimis, sekalipun kondisi umat, ya, kalau kita lihat sekarang secara realita, masya Allah, sangat terbelakang sekali, ya, sangat terbelakang sekali. Tapi tetap kita optimis bahwa dengan kita belajar, dengan kita mengkaji ayat dan juga hadis Nabi satu demi satu, ayat dipelajari, diambil pelajarannya, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya, itu yang akan menjadikan Allah SWT semakin ridho, tentunya semakin ridho kepada kita. Dan yang kedua, pembahasan yang akan kita ambil dari hadis ini adalah kriteria pewaris ilmu agama. Kriteria pewaris ilmu agama yang wajib untuk dimiliki. Dan tentunya nanti dilihat untuk dijadikan sebagai standar belajar. Ini bukan masalah klaim, ini bukan masalah menghasung umat untuk belajar kepada sosok pribadi tertentu, tidak. Akan tetapi Nabi SAW sudah memberikan, ya, penjelasan standar guru yang layak untuk kita jadikan sebagai guru agama. Kata Nabi SAW, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Udul, adil. Jadi pewaris ilmu itu bukan sembarang orang. Bukan yang mengenakan atribut tertentu. Bukan yang digelari dengan gelar-gelar agama oleh masyarakat, bukan, ya. Tapi al-udul ini memiliki 3 sifat, Bapak Ibu. Memiliki 3 sifat. Yang pertama, orangnya lurus dan adil. Lurus dan adil. Lurus dan adil artinya adalah dia itu sida, kalau orang Arab bilang itu sida. Artinya dia dia bilang Artinya ketika bicara masalah hukum umumnya, bicara masalah hukum, itu kan kadang ada kalanya hukum ini merugikan dirinya, ada kalanya membawa keuntungan kepada dirinya, ya atau tidak kadang. Dalam satu kasus mungkin bisa jadi ini hukum kalau disampaikan kepada umat, ya, ini merugikan dirinya. Bisa jadi di satu sisi dalam satu kasus membawa keuntungan kepada dirinya.
Maka maksud daripada al-adl di sini adalah dia katakan tetap sekalipun merugikan. Seperti Nabi SAW bersabda, kalau sekiranya Fatimah bintu Muhammad itu mencuri, laqata'tu yaddaha. Kalau sekiranya Fatimah bintu Muhammad, putrinya sendiri, dijadikan contoh, kalau sekiranya Fatimah bintu Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya tanpa pandang bulu. Itu namanya adil. Ini sosok guru yang harus kita perhatikan kalau kita belajar. Adil nggak dia? Jangan-jangan kalau duit umat disikat, ya, kemudian dia nggak peduli dengan orang lain. Ini berarti nggak adil. Ini berarti tidak adil. Insya Allah kita lanjutkan untuk di poin kedua di pekan depan biidznillah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa memahami ilmu agama dan kita dijadikan sebagai golongan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Senantiasa ilmu ini akan dibawa pada setiap generasinya oleh orang-orang yang adil. Semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang adil. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.